Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Fandi, ada informasi apa saja di segmen awal iNews sore hari ini? Selamat sore Stefani dan pemirsa, kita akan awali iNews sore hari ini dengan informasi kebakaran melanda permukiman warga di kawasan Karet, Jakarta Pusat pagi tadi. 7 rumah hangus terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Api dan asap tebal muncul dari permukiman warga di Jalan Karet Pasar Baru Barat, Tanah Abang, Jakarta Pusat pagi tadi. 7 rumah hangus terbakar diduga akibat hubungan pendek arus listrik. Warga yang panik berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa saat kemudian, 14 mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Akses jalan yang sempit sempat membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi kebakaran. Jadi tadi menurut informasi warga, jadi ada aliran listrik yang terbakar, menyambar salah satu parabola, terjadilah di situ 65 di lokasi itu. Kalau untuk rumahnya nanti masih dalam pendataan daripada petugas. Ya kalau ketuanya sih ada warga yang di sini tadi itu ya kan, dia teriak ada korslet kabel gitu kan. Nah itu ya pas udah korslet itu kan mereka barulah teriak-teriak ada kebakaran gitu. Kemungkinan sih memang harus pendek sih gitu loh. 12 kepala keluarga dengan 80 orang kehilangan tempat tinggal dan mengungsi di sebuah masjid di sekitar lokasi. Kebakaran juga sempat terjadi 3 hari lalu di RW yang sama. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Masih dari Jakarta, pemirsa, Polda Metro Jaya memastikan pemeriksaan dan penyekatan di sejumlah ruas akan tetap berlaku selama perpanjangan PPKM. Aparat mengimbau warga agar tetap menaati peraturan. Setelah pemerintah resmi memperpanjang PPKM hingga 9 Agustus mendatang, 100 lokasi yang tersebar di sejumlah ruas masih akan disekat. Aturan yang masih berlaku akan sama dengan periode sebelumnya. Tetap ada penyekatan dan menanyakan berbagai dokumen yang diperlukan seperti surat dinas serta surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Aturan ini masih berlaku bagi masyarakat Jakarta yang melintas di jalan ataupun para pekerja yang bekerja di sektor kritikal dan esensial. Ada beberapa hal yang tentu ini masih dalam kajian. Ya, tentu masih dalam kajian. Misalnya, apakah kita akan mengembalikan lagi PPKM pembatasan mobilitas pada ruas jalan tertentu? Karena kan ini ada yang berakhir jam 8. Mungkin kita berlakukan lagi pembatasan kayak di Kemang, Jalan Sabang, Bulungan dan seperti dulu, ya. 100 titik penyekatan belum berubah. Kita tetap melakukan pemeriksaan dan penyekatan walaupun tentu secara lebih selektif. Sementara di pos penyekatan dan Mogot, Jakarta Barat, antrian kendaraan terjadi saat petugas memeriksa satu persatu kelengkapan surat pengendara. Baik pengendara motor maupun mobil wajib menunjukkan STRP atau surat tugas. Akses mobilitas selama perpanjangan PPKM level 4 masih diprioritaskan bagi warga yang bekerja di sektor esensial dan kritikal serta untuk perjalanan darurat. Dan pemirsa, untuk melihat bagaimana kondisi terkini di lokasi penyekatan di kawasan Jakarta, ada rekan kami Armalina di titik penyekatan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta. Selamat sore Armalina, bagaimana situasi di lokasi penyekatan di sana? Apakah masih seketat di periode sebelumnya? Ya, Fani dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas di salah satu titik penyekatan di Basura, Jakarta Timur. Ini yang dari kami lihat memang ada sejumlah petugas yang berjaga di titik penyekatan Basura. Namun ini tidak ada spesifik pemeriksaan STRP ataupun surat tanda registrasi pekerja
seperti saat PPKM darurat kemarin yang cukup ada penjagaan yang cukup ketat di titik penyekatan saat kendaraan yang akan melintas. Artinya dari pandangan kami melihat ini sejumlah petugas yang berada di sekitar lokasi memang hanyalah untuk mengatur arus lalu lintas, sehingga untuk arus lalu lintas di kawasan titik penyekatan di Basura ini juga tidak adanya kepadatan, yang artinya kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 ini bisa melintas ke titik penyekatan Basura. Namun dari tadi kami juga melihat ini proses pengalihan kendaraan juga tidak spesifik apakah yang dilihat sejumlah kendaraan bisa tetap melintas ataupun tidak, karena memang tadi ada sejumlah kendaraan yang juga diberhentikan dan tidak diperkenankan untuk melintas di kawasan titik penyekatan Basura, di mana sebelumnya ini dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo telah menyatakan bahwa saat PPKM level 4 yang diperpanjang hingga 9 Agustus 2021 mendatang, ini titik penyekatan yang berada di Jakarta, yaitu ada 100 titik penyekatan, ini tetap dilakukan bagi pengendara yang melintas untuk meminimalisir adanya mobilitas masyarakat dalam rangka meminimalisir adanya penyebaran COVID-19 di wilayah DKI Jakarta. Fandi. Terima kasih Armalina dari kawasan Jalan Basuki Rahmat, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Bogor. Pemirsa, longsor di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor menyebabkan akses jalan 3 desa terputus. Longsor diduga terjadi akibat curah hujan tinggi. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bogor selama beberapa hari terakhir menyebabkan longsor di Kampung Ciater, Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin. Tebing setinggi 12 meter ambles pada Selasa dini hari dan menutup badan jalan. Tidak ada korban jiwa, namun longsor menyebabkan akses jalan penghubung 3 desa terputus, sehingga mengganggu aktivitas warga. Ya, antara Desa Cipinang sama Tegalaga, Sukasari, ya gitu. Berarti mengarah Parungpanjang. Parungpanjang bisa, ke Bogor bisa. Untuk sementara putus nih Pak? Putus Pak. Pak, berapa jumlah warga yang mengungsi Pak? Jumlah warga, ya sementara sekarang baru ada istilahnya 5 keluarga Pak. 5 keluarga Pak. Sejumlah rumah warga juga terdampak dan mengalami retak pada bagian dinding dan lantai rumah. Rumah warga yang kena banyak. Yang kena banyak? Iya, ada berapa rumah tuh? Ada 5 rumah Anda. 5 rumah? Iya. Tidak jauh dari lokasi ini Pak ya? Tidak. Warga berharap pemerintah Kabupaten Bogor segera turun tangan agar mobilitas warga tidak terganggu. Dari Bogor, Jawa Barat, Uldani Dayat, Ayus melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Anak Akiditio ternyata pernah dilaporkan atas kasus penipuan dan penggelapan ke Polda Metro Jaya. Sementara itu hingga kini polisi masih menyelidiki kasus sumbangan fiktif 2 triliun rupiah ke Polda Sumatera Selatan. Herianti Tio, anak pengusaha Akiditio yang membuat publik geger soal hibah fiktif 2 triliun rupiah, rupanya pernah tersandung kasus hukum lain. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan bahwa Herianti dilaporkan atas kasus penipuan dan penggelapan pada Februari 2020 dan telah dipanggil 2 kali oleh penyidik. 11 Februari 2020 memang ada laporan polisi ke Polda Metro Jaya. Pelapornya adalah saudara JBK inisialnya. Terlapor adalah saudari H. Jadi sejak Februari tahun 2020 ini sampai dengan saat ini sudah naik ke tingkat penyidikan, ya, karena sudah ada beberapa berdasarkan hasil gelar perkara setelah kita lakukan klarifikasi ke beberapa saksi-saksi dan juga pelapor sendiri, ada saksi ahli dan juga saksi-saksi yang lain. Kemudian pada saat itu memang pada saat penyidikan juga sudah mengundang saudari H, tidak datang, tidak hadir, sehingga hasil gelar perkara sudah memenuhi unsur naik tersangkanya adalah penipuan dan penggelapan. Sebelumnya Herianti, anak pengusaha asal Aceh Akiditio, memenuhi panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Subdit Jatanras Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan untuk dimintai keterangan terkait pemberian bantuan Akiditio sebesar 2 triliun rupiah yang hingga kini belum ditepati. Selain Herianti, polisi juga memeriksa Profesor Hardi Darmawan yang statusnya sebagai saksi karena turut mengantarkan uang bantuan simbolis senilai 2 triliun bersama Herianti yang diserahkan ke Kapolda Sumatera Selatan pada tanggal 26 Juli lalu.
Profesor Hardi Darmawan mengatakan bahwa dirinya belum tahu atau melihat adanya bantuan 2 triliun rupiah dari Herianti. Tim Liputan iNews melaporkan.